Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Rakyat 58% kena prank dan kena kibul. Salah satu pemuja Jokowi sampai ngamuk tak terima jika program Tapera terus berlakukan, karena ini hanya akan menambah beban penderitaan rakyat yang semakin hari semakin berat. Karena semua bahan pokok naik, BBM naik, pajak naik, dan lain sebagainya, semua ikut naik. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan kebanggaan rezim dicecar habis-habisan oleh anggota DPR RI Komisi 11 saat raker terkait pengadaan pupuk, yang kata Bu Sri Mulyani itu angkanya ditulis itu ada, tetapi pas diperiksa oleh Komisi 11 itu tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani. Nah guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Pokoknya itu biasa dalam ini untuk yang pendukung IQ 78 soal yang setara dengan si Pansi. Dari apa yang disebut oleh Presiden Jokowi sudah dihitung ya. Nih perhitungannya 150.000 dikali berapa lama ditabung untuk dapat uang tabungan perumahan rakyat. Itu 36 juta baru 20 tahun itu guys, baru 20 tahun, belum 200 tahun itu untuk membayar lunas untuk dapat rumahnya. Tapi kalau untuk dikorupsi ini hitungannya ya, dengan asumsi yang suara 58% mana nih? Tolong di kolom komentar suaranya ya? Dikasih tahu di situ. Hasilnya wow. Nah, ini jika dikalikan angka yang 150.000 dikali dengan jumlah rakyat Indonesia keseluruhannya, ini angkanya guys, fantastis. Manusia ya. 400 triliun lebih. Kebijakan Jokowi soal Tapera itu agak mirip dengan preman pasar, tukang palak. Padahal kalau butuh uang puluhan triliun, bersihkan Pertamina. Di sana kita akan menemukan banyak uang yang bisa kita gunakan untuk membangun perumahan rakyat. Iya, yang 270 triliun itu aja selesai kan? Ambil uangnya bagi-bagikan ke rakyat. Ya nggak guys, setuju nggak? Siapa yang minta Tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Ini lagi. Siapa yang minta? Dan koi. Waduh. Gak ada yang minta. Betul. Gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Satu bulan gaji ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk Tapera. Ya tinggal berapa gajinya? Iya. Semua yang 3% kan nanggung amat ya. Kelihatan apa enggak sekalian aja 15% ya enggak? Total potongan biar makin gaji dalam menderita sebulan ini termasuk Tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang nggak tuh? Iya. Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk Tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Iya. Itu baru 30 tahun guys. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan biar makin subur dengan alasan untuk inilah itulah bullshit semua. Iya betul. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji kena PPN 12% dong. Iya, gaji UMR Indonesia kan cuma satu hari belanja mereka. Kenapa nggak belanja mereka aja yang dipotong? Gaji para menteri, gaji DPR itu yang dipotong ya guys. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50%? Nah, betul kan? Yang katanya selalu berjuang demi rakyat. Mau nggak mereka?
Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini gak benar, harus dibatalin. Betul. Orang itu boyo kulo nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya dengar tuh ya 58% ngaku-ngaku 58% dengar tuh. Masyarakat pemuja lo, pujaan lo tuh. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dihususkan buat pendukung 02 supaya mereka yang nabung di Bapera, kami nabungnya itu di celengan aja Pak atau di bank. Iya. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu kami tuh sakit hati. Ya dibilang kita nyinyir ya Kak. Jadi kita khususkan aja itu buat protes korupsi ya, bilang nyinyir. Ini tuh Pak. Kalau boleh Pak Fibri mau ada tambahan yang perlu Menteri, saya perlu klarifikasi lagi. Tadi dikatakan bahwa ada di BA Bun terkait cadangan subsidi pupuk dan IKN. Itu yang di rekening berapa? Saya cari-cari nggak ketemu nih Bu. Kalau misalnya di 999.08 itu kan nggak ada rincian. Kita hanya kasih kriteria. Nah ini dia. Nah itu di rekening yang mana itu? Ya di situ Pak. Ya kita kan nggak ada spesifik Bu. Di sini Bu Sri Mulyani mulai bertele-tele. Tadi kesan saya Ibu mengatakan seolah-olah ada cadangan pupuk nomenklaturnya. IKN seolah-olah ada bahasanya. Kalau di rekening yang ada ini kan sangat umum sekali. Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Nggak ada. Sementara yang kita bilang di pasal 20H penjelasan prioritasnya jelas. Nggak ada tuh IKN di situ. Nggak ada tambahan subsidi pupuk. Nah ini yang perlu, jangan maksud saya Bu, ini kan angka besar. Uangnya uang rakyat. Tapi kementerian mintanya ya sesuai kepentingan aja yang kita nggak tahu. Tidak dibahas di dalam APBN sebelumnya. Kebutuhan pupuk, kekurangan pupuk kita setuju ditambah, tapi ini kan bukan muncul sekarang. Setiap tahun kita bilang pupuk kurang, anggarannya kurang, nggak pernah ditambah. Tiba-tiba bulan apa itu kemarin? Presiden seolah-olah terkejut, pupuk kurang. Padahal kekurangan pupuk udah 10 tahun yang lalu ini, kurang. Jadi Presiden pura-pura amnesia ya. Petani hanya satu masalahnya, nggak ada pupuk. Pupuknya mahal juga nggak apa-apa, kita beli. Nggak usah subsidi juga nggak apa-apa, asal ada pupuk. Nah ini Bu, maksud saya kalau memang di BA Bun 99908 ya disampaikan bahwa nggak ada itu kriteria baru akan diadakan masuk dalam fungsi ekonomi misalnya. Kita juga paham. Terus yang tadi Pak Isa merespon bahwa bantuan pangan masuk dalam nomenklatur perlindungan sosial. Bapak baca Pak, nomenklatur perlindungan sosial itu ada di Undang-Undang Fakir Miskin dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Yang ranahnya itu adalah di Kementerian Sosial, bukan di Bappenas. Jadi kalau anggaran kemudian dialokasikan ke Bappenas nih, karena Bappenas mungkin punya fleksibilitas, nggak gitu dong. Kita tertib dong Pak. Perlindungan sosial itu nomenklatur yang jelas-jelas ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Fakir Miskin dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Di situ muncul tentang apa itu perlindungan sosial dan apa itu bantuan sosial. Nah kalau kemudian kita buat definisi baru, pengertian baru, yang kita tidak tahu apa landasan undang-undangnya, padahal undang-undang yang existing ada menjelaskan, ya artinya ini termasuk ugal-ugalan jadi. Betul. Itu Bu Menteri respon saya atas penjelasan yang disampaikan barusan. Baik Bapak, nanti saya akan cek lagi, tapi menurut saya kalau dari cadangan Bun, tapi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dolvi, kita tetap akuntabel dan detail, dan tentu pada saat yang sama di dalam belanja Bun itu memang ada juga tetap ada cadangan di mana bendahara negara diberikan juga kewenangan, karena banyak hal memang tidak 100% predictable Pak. Tadi pergerakan dari pos itu semua bergerak sebetulnya kalau bisa dikatakan mengelola APBN itu. Namun tekanan dari Pak Dolvi untuk makin detail dan tetap bisa dipertanggungjawabkan itu kita akan pasti, dan karena ini juga nanti akhirnya juga akan diaudit oleh BPK, kita juga tahu bahwa untuk compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang itu menjadi salah satu dari aspek yang akan diaudit oleh BPK. Oke, itu dia guys. Ini adalah menteri salah satu kebanggaan rezim saat ini ya guys ya. Nah tapi ini terkait pokoknya kita nggak bahas ini ya guys ya, kita membahas soal tapera tadi. Ini gimana nih yang ngaku-ngaku 58% yang telah menguasai Indonesia ini untuk milih 02 ya. Ini tolong sampaikan tanggapan kalian di sini gimana tentang tapera ini ya. Apa kalian setuju atau enggak? Tolong sampaikan di kolom komentar ini. Jangan pura-pura amnesia kalian semua ya. Nah guys, gimana? saya jadi lucu nih. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.